Baik Bu, silakan Bu. Terima kasih. Selamat sore anak-anak semuanya. Selamat sore, Bu Guru. Sore, Bu Guru. Gimana? Masih semangat anak-anak? Masih Bu. Iya. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, sangat baik. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita dalam keadaan pandemi, tapi kita tetap semangat anak-anak. Nah, hari ini Ibu minta tolong sama ketua kelas untuk memimpin doa ya. Desa, tolong dipimpin doanya. Baik, Bu Guru. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Guru. Terima kasih Desa. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada temannya yang kurang di sini? Ada Ibu. Ada siapa anak-anak? Edi Bu. Edi, kenapa Edinya anak-anak? Lagi sakit ya Bu. Lagi sakit. Ya kita doakan ya temannya biar cepat sembuh dan bisa kembali lagi belajar bersama kita. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran biar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Silahkan, dia sudah dipimpin untuk menyanyikan lagu teman-temannya. Baik Bu. Garuda Pancasila. Siap bersama. Garuda Pancasila. Aku proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Oke, terima kasih, tepuk tangan dari semuanya. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu mau bertanya dulu sama anak-anak, pernah membaca cerita atau mungkin dibacakan cerita anak-anak? Pernah, Bu Guru. Pernah? Siapa yang pernah baca cerita? Pernah Bu. Pernah. Oke. Berarti semua anak-anak pernah baca cerita ya. Pernah dibacakan cerita nggak anak-anak? Pernah, Bu Guru. Pernah juga Bu. Pernah juga. Bu Guru. Baiklah. Nah, iya. Untuk hari ini, mau nggak anak-anak Ibu bacakan cerita? Mau Bu Mau Bu Guru. Mau, kalau gitu. Apa itu Bu Guru? Iya, tunggu sebentar ya. Ketut, Ibu akan tayangkan ceritanya dulu. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah Bu Guru. Sudah Bu Guru. Oke, Ibu akan membacakan sebuah cerita sekarang yang akan berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Kira-kira kita akan belajar apa ya anak-anak hari ini? Ada yang tahu? Nggak tahu Bu Guru. Nggak tahu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini bisa anak-anak buka juga di halaman web Literasi Cloud ya. Cerita ini berjudul Dunia Tanpa Roda.
Anak-anak pernah mendengar cerita tentang dunia tanpa roda? Tidak, Belum. Belum ya. Baiklah. Kira-kira dalam gambar ini apa saja yang anak-anak bisa lihat, anak-anak? Roda gerigi, Roda gerigi, roda bagus. tajam, Roda tajam, bagus sekali dia sudah. Kita Ibu akan lanjutkan ya. Nah, perhatikan anak-anak. Tahukah kamu apa itu roda? Ada yang tahu nggak anak-anak apa itu roda? saya Bu. Iya, silakan. Roda itu sudah. benda yang bundar Bu, yang ada Benda yang di sepeda. bundar. Ya, bagus sekali dia sudah. Roda itu adalah benda bundar yang bisa berputar. Pasti kamu pernah melihatnya di mobil atau di sepeda. Ada roda yang besar, ada pula roda yang kecil. Kadang roda tersembunyi, misalnya di dalam jam. Bentuknya bergerigi, sehingga disebut roda. Roda gigi menggerakkan jarum jam. Anak-anak pernah melihat roda dalam jarum jam, anak-anak? Pernah Bu. Pernah ya. Nah, gabungan roda dengan alat membentuk mesin. Kita menggunakan mesin untuk memindahkan barang-barang lain untuk meringankan pekerjaan yang berat. Untuk ini, untuk itu, ada banyak sekali mesin. Namun, bagaimana kalau tidak ada roda di dunia ini? Ada yang tahu anak-anak, bagaimana jika tidak ada roda di dunia ini? Tidak bisa berpindah-pindah, Bu. Tidak bisa Bisa berpindah-pindah ya. mengangkat berat. Bagus, Mengangkat berat, Cornelis. Bu. Tidak bisa mengangkat berat, ya. Pinter sekali. Ketut. Nah, bagaimana anak-anak dengan cerita yang Ibu bacakan? Menarik tidak? Menarik. Menarik, Ibu. Menarik. Nah, dari cerita yang Ibu bacakan, Ibu mau memberikan sebuah pertanyaan. Apa saja yang bisa kita lakukan dengan roda, anak-anak? Naik mobil, Ibu. Saya, Bu. Anak-anak, raise hand-nya. Tolong diaktifkan dulu yang bisa menjawab. Saya, Ibu. Iya, Dinar. Silakan. Bisa naik mobil, Bu, kalau ada roda. Iya, bagus sekali Dinar bisa naik mobil. Yeay, Yang terima lainnya, kasih. siapa lagi yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Iya, Desa. Bisa menimba air, Ibu. Bisa menimba air, ya, pintar. Bagus sekali jawabannya Desa. Terima kasih anak-anak. Nah, pertanyaan kedua anak-anak. Di mana kita bisa melihat roda? Di Yang sepeda, bisa- Bu Guru. Sepeda, ya bagus sekali Sariningsih. Nah, dari pertanyaan yang Ibu berikan, sekarang bisa enggak anak-anak yang membuat pertanyaan dari cerita yang Ibu tayangkan? Yang bisa, coba angkat tangan anak-anak. Pak Made sudah. Raise hand, silahkan. Iya Ibu Guru. Iya. Dari gambar yang ada di tayangan, ada seorang anak kecil yang membawa boneka dengan menggunakan kereta yang ditarik olehnya sambil menonton sebuah alat berat untuk bekerja, dan di sampingnya ada juga orang yang bekerja, Ibu Guru. Bagus sekali, dia sudah. Ada yang bisa menyempurnakan lagi anak-anak. Membuat kalimat dengan dari cerita yang Ibu bacakan tadi. Ya, Dinar, silakan. Roda
apa yang ada di dalam jam. Begitu boleh, Bu? Roda apa yang ada dalam jam? Ya, bagus sekali, Dinar. Ya, kita belajar membuat kata tanya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Anak-anak yang lain, siapa lagi yang mau mencoba membuat pertanyaan apa yang bisa kita buat dari cerita yang Ibu tayangkan tadi? Iya, Sariningsih. Kegiatan apa yang dapat dilakukan dengan menggunakan roda, Bu Guru? Iya, bagus. Pintar sekali, Sariningsih ya. Kegiatan apa yang bisa dilakukan dengan roda? Baiklah, anak-anak. Anak pintar-pintar ya semuanya. Nah, dari cerita ini, materi kita hari ini adalah tentang kata tanya dari unsur 5W1H. Di sini bisa anak-anak lihat, 5W1H merupakan pokok-pokok dalam penyusunan teks berita. Dalam pembelajaran ini, kita akan belajar tentang menganalisis unsur tersebut. 5W1H merupakan kependekan dari what atau apa, who atau siapa, where atau di mana, when atau kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Nah, anak-anak bisa lihat penjelasan bawah ini, penjelasan dari masing-masing kata 5W1H. Mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan penjelasan dari masing-masing kata tanya ini. Siapa yang mau membantu Ibu? Silahkan raise hand-nya. Ayo, anak-anak. Ya, Ketut Mertajaya silahkan. Bacanya ini ya, Bu ya. Baca Iya, yang baca. apanya itu ya, Bu ya. Iya, penjelasan dari masing-masing kata tanya. Itu. Yang nomor 1, apa? Berkaitan dengan peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, who. Who itu bacanya, Bu ya. Iya, who, Ketut. Bagus sekali. Siapa? Berkaitan dengan siapa pelaku peristiwa. Kemudian yang ketiga, where, Bu ya. Where. Where? Ya, where. Di mana? Berkaitan dengan tempat peristiwa itu terjadi. Yang keempat, when. When ya, Bu ya. When ya, Bu. Ya, when. Atau kapan. Berkaitan dengan waktu peristiwa itu terjadi. Nomor 5, why apa ya, Bu ya? Bacaannya, Bu. Why dibaca ya, Ketut. Why. Why ya, Bu ya. Why. Ya, why, Ketut. Atau dalam kurung mengapa, berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa. Yang keenam, how, bagaimana, berkaitan bagaimana dampak dari peristiwa itu. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih, Ketut. Beri tepuk tangan dulu buat Ketutnya. Biar lebih semangat ya. Terima kasih, Ketut. Nah, ini adalah materi kita hari ini tentang informasi tentang kata tanya dalam unsur 5W1H. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, mari kita ice breaking dulu. Kita akan lakukan ice breaking ya anak-anak ya. Anak-anak ikutin Ibu. Apa-apa dari Ibu, sentuhlah yang Ibu katakan, jangan menyentuh apa yang Ibu sentuh. Misalnya anak-anak ya, contoh. Ibu mengatakan hidung. Jangan menyentuh apa yang Ibu sentuh. Tapi sentuhlah apa yang Ibu katakan. Sudah paham anak-anak? Ya, baiklah. Kita mulai ya. Alis. Wah, semuanya cepat ya. Lagi. Mulut. Sudah salah dia, Bu. Sudah salah. Yang salah. Ya, yang salah kita apakan ya? Kita beri tepuk tangan saja ya, temannya yang salah ya. Sudah benar nih. Sudah Mengurutkan. benar ya. Terima kasih anak-anak ya. Nah, baiklah anak-anak.
Sebenarnya kata tanya itu juga bisa anak-anak gunakan untuk membuat cerita. Misalnya cerita tentang kehidupan kita sehari-hari. Dari cerita yang kita buat, yang mengacu pada kata tanya 5W1H. Kita bisa memudahkan dalam cerita, menuangkan kata 5W1H itu dalam cerita bergambar anak-anak. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Tadi kita sudah bentuk kelompok ya. Dalam kelompok sudah Ibu berikan masing-masing LKPD-nya. Oke, Ibu juga akan menayangkan sebentar tunjuk untuk menyelesaikan LKPD-nya. Nah, anak-anak silakan mengisi nama kelompok dulu ya. Kemudian anak-anak menentukan informasi bacaan. Langkah-langkahnya, Ibu akan membuka laman literasi Cloud. Nah, dari teks cerita Dunia Tanpa Roda, anak-anak akan berdiskusi bersama kelompoknya untuk membuat kalimat pertanyaan menggunakan kata 5W1H pada tabel berikut. Sudah paham anak-anak? Kemudian untuk yang kedua, petunjuknya adalah anak-anak akan membuat sebuah karangan dari informasi ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dalam karangan tersebut, gunakanlah kosakata baku. Baiklah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu anak-anak? Nah, ini adalah tabel untuk menulis cerita anak-anak. Cerita sesuai dengan kenyataan sehari-hari ya. Anak-anak bisa kerjakan dari sekarang kalau tidak ada pertanyaan. Ya, silakan. Ibu kasih waktu beberapa menit. Kita akan membacakan hasil dari cerita anak-anak bersama-sama ya. Cornelis nurun, Bu. Iya, kenapa, Pip? Cornelis kontak saya, Bu. Cornelis, duduk yang bagus ya. Tidak boleh ke bangku temannya. Iya, Bu. Cornelis sudah selesai? Aduh, Bu. Belum, Bu. Mata jaya, Bu. Aduh, dipukul saya, Bu. Mertajaya. Bu, maaf Bu. Belajar yang bagus ya, Mertajaya. Ibu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugasnya? Boleh sedikit buat, Bu. Boleh. Yang penting ada kata tanyanya masuk ke sana sudah. Iya, iya, Ibu. Sudah selesai? Belum, Bu. Ya, dikerjakan dulu ya anak-anak. Rinar nangis, Bu. Nggak bisa katanya. Siapa yang nangis, Habib? Rinar. Dinar, kenapa nangis? Aku nangis dijailin api, Bu. Aduh. Tidak boleh bermain anak-anak saat belajar. Nanti ada waktunya anak-anak untuk bermain di halaman. Sekarang kerjakan dulu tugasnya ya.
Gimana anak-anak? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, ya sudah selesai. Sudah. Silakan kelompok sudah untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, Bu. Judul cerita saya bersepeda. Ya. Saya bersepeda dengan teman. Sepeda saya dibelikan oleh ayah. Saya senang bersepeda bersama teman-teman di pantai setiap pagi. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih sudah. Baiklah anak-anak, mari kita berikan tepuk salut dulu buat sudah. Tepuk salut. Nah, Jempol. 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 Salut. Oke, bagus sekali sudah. Kira-kira kelompok yang lain dari karangannya sudah ada yang bisa membuat kata tanyanya. Tadi sudah membuat cerita tentang bermain sepeda. Ada yang bisa membuat kata tanyanya, anak-anak? Guru, saya izin ke toilet dulu. Oh iya, silakan Dinar. Bagaimana anak-anak yang lain? Ada yang bisa membuat kata tanya dari cerita yang dibuat oleh Sudo? Cornelis? Kira-kira kata yang tepat bagaimana? Apa yang dibuat sepeda? Mengapa Apa yang dibuat sepeda? Mengapa sepeda itu dibuat? Mengapa sepeda itu dibuat? Ya, bagus sekali Cornelis. Anak-anak yang lain mungkin bisa membuat pertanyaan dari ceritanya sudah. Ibu belum mendengar suaranya Mbak Dedia. Mbak Dedia. Belum selesai, Bu. Belum selesai? Waduh. Semangat sekali ya bikin tugasnya sampai nggak bersuara Mbak Dediahnya. Dari Ningsih, mungkin bisa membantu Ibu. Tanya apa yang cocok dari cerita yang dibuat oleh Mbak Desudo. Iya, Bu Guru. Iya. Gimana bermain sepeda, Pak Madis? Iya, bagus sekali Ningsih. Di mana sudah bermain sepeda? Itu sudah menyangkut kata tanya di mana? Nah, Di pantai, Bu. di pantai ya, sudah bermain sepeda di pantai ya bersama teman-teman. Tadi dari pemaparan yang diberikan, materi yang Ibu berikan, kata tanya di mana itu untuk menanyakan apa ya anak-anak? Siapa yang bisa angkat tangannya? Tempat, Bu Guru. Tempat, bagus sekali dari Ningsih ya, Pak Jayo. Kalau kata tanya siapa untuk menanyakan apa anak-anak? Menanyakan orang, Bu Guru. Orang, Bu Guru. Anak Ibu ternyata semua sudah pintar ya. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, Ibu akan membuat rangkumannya. Kira-kira ada yang bisa membantu Ibu? Kita tadi belajar tentang apa anak-anak? Tentang kata tanya, Bu Guru. Kata tanya, Bu. Ya, bagus sekali sudah kata tanya. Kata tanya apa saja yang sudah kita pelajari tadi anak-anak? siapa Bu Guru? Apa ya? Bagus. Apa? Bagaimana? Pinter ya, anak-anak Ibu semua sudah pinter. Kemudian, di mana kita menggunakan kata tanya mengapa, anak-anak? Saat ingin menanyakan alasan, Bu. Wah, bagus sekali sudah. Nah, untuk memperjelas tentang materi yang Ibu berikan, Ibu akan memberikan anak-anak evaluasi. Anak-anak akan Ibu bagikan kertas evaluasi. Nah, nanti setelah anak-anak selesai, anak-anak bisa kumpulkan. Siap ya anak-anak ya?
Ya, Bu. Nah, untuk evaluasinya sudah Ibu bagikan. Silahkan anak-anak mengerjakan ya. Kerjakan dengan tertib. Sudah selesai anak-anak? Silahkan dikumpul ya. Sudah semua anak mengumpulkan tugasnya? Sudah, Bu. Ya. Sudah Bu. Oke. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? menyenangkan. Guru. Senang? Senang, Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih anak-anak semuanya sudah belajar dengan semangat. Ya, semoga anak-anak semua bisa menerima ilmu yang Ibu berikan dan tetap semangat untuk belajar di rumah ya anak-anak ya. Nah, mungkin untuk hari ini Ibu akan akhiri karena ini sudah jam istirahat anak-anak. Oke, selamat sore anak-anak. Oh ya, sebelum Ibu akhiri anak-anak, karena tadi kita awali dengan doa. Ibu akan akhiri juga dengan doa. Tapi tolong dipimpin doa penutupnya ya. Ya, Ibu. Teman-teman, karena pembelajaran sudah berakhir, mari kita siapkan ya. Semua siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Apip. Selamat sore anak-anak semuanya. Mulai, Ibu. Guru. Baik, terima kasih untuk Bu Rai tadi yang sudah mempresentasikan. Saya akan membuka tiga pertanyaan atau pendapat masukan untuk Bu Rai. Yang pertama mungkin dari teman-teman yang ingin memberikan masukan atau pendapat untuk Bu Rai, dipersilahkan. Silahkan teman-teman, Bapak Ibu Guru. Baik, Bu. Mohon izin, Pak Bu Sudir. Dinar. Ya, silakan Bapak. Baik, dari penampilan Bu Rai tadi, semuanya sudah bagus, sudah sesuai dengan RPP, yaitu pembukaan sudah ada, di inti juga sudah masuk, penutup juga sudah ya. Dari keseluruhan penampilan Bu Rai sudah sangat bagus. Itu saja dari saya. Waktu saya berikan pada Bu Dinar. Terima kasih Pak Sudir atas masukannya. Baiklah, langsung saja untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Yasmi untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih. Silakan Bu Yasmi. Oh, maaf, mic-nya Bu masih belum di-unmute. Ya. Silakan Terima Ibu. kasih ya. Baik, terima kasih Bu Dinar. Selamat siang Bu Rai. Ibu Yasmi. Ya. Secara keseluruhan tadi penampilannya Bu Rai sudah bagus. Kegiatan pendahuluan, pembukaan, inti, penutup sudah kelihatan ya. Suaranya adem sekali, cocok dan Bu Rai untuk sebagai pembaca dongeng ya. Karena saya jadi ngantuk tadi. Cocok Bu. Kemudian di penguatan sudah tampak tadi untuk siswanya yang benar menjawab sudah diberi penguatan. Kemudian ada siswa yang pada saat diskusi kelompok tadi ada yang bermain-main ya, Ibu sudah memberikan umpan balik juga, sudah ditegur, tapi menegurnya juga tidak langsung marah-marah ya, dengan sabar ya. Memang seperti itulah kita sebagai seorang guru, tidak boleh memarahi siswa tanpa alasan ya. Kemudian di sana
di buku memang tercantum 5W 1H itu Bu ya? Iya Ibu. Memang. Dan juga ada unsur bahasa Inggrisnya di sana. Untuk bahasa Inggrisnya yang ini Ibu menambahkan. Ditambahkan. Iya. Ya, sebaiknya kalau misalnya Ibu mau menambahkan tidak apa, tapi hindari juga ya penggunaan istilah-istilah yang apa namanya kurang masih didengar oleh siswa dibaca. Itu kan kadang-kadang bahasa Inggris itu kadang-kadang kan siswa sering-sering keselio dia baca. Maksudnya tulisannya itu kan tidak sesuai dengan pengucapannya, Bu. Iya Ibu, tapi kebetulan siswa yang saya ajar sekarang ini Bu agak lumayan di bahasa Inggris, mereka jadi lebih semangat ya kalau dikasih istilah begitu. Oh ya, kalau gitu bagus lah. Nyambung ya. Ya. Sudah bagus Bu, tinggal nanti diterapkan saat DPL seperti ini. Iya Ibu, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Yasmi atas masukannya. Baiklah, selanjutnya akan saya berikan kepada Pak Made Teguh untuk memberikan saran dan juga masukan kepada Bu Rai. Silakan Pak Made Teguh. Ya, terima kasih banyak Bu Dinar ya. Terima kasih Bu Rai sudah berkenan jadi presenter yang kedua ya, menggantikan Bu Tri yang tadi ada gangguan laptop ya. Mohon maaf Bu Tri ya, kami gantikan ini ya, agar berkesinambungan penampilannya. Mudah-mudahan nanti Bu Tri besok bisa tampilnya. Pokoknya semuanya akan wajib tampil ini ya. Nah, penampilan Bu Rai cocok ya jadi guru ya. Mendongeng, tidong-tidong maka dengeng ya. Yang di Jawa nggak ngerti dongengnya, tidong-tidong maka dengeng ya. Yang bukan-bukan itu diperhatikan ya. Jadi kan selingan guru ya, bagaimana menjadi pendongeng yang baik ya, sehingga anak-anak sampai ngantuk-ngantuk ya tidur atau memperhatikan dengan cermat ya dari dongeng itu ya. Kemudian ada ice breaking ya, bagus tuh ya. Di sela-sela anak-anak fokus pada kegiatan, mungkin untuk menyegarkan suasana ya, refresh ya, diberikanlah ice breaking ya, dengan gerakan-gerakan ya, apa yang nunjuk hidung, nunjuk telinga misalnya ya, sambil melatih konsentrasi anak-anak ya. Kemudian Ibu sudah menggunakan PPT ya, bagus tuh ya, sehingga anak-anak bisa dimanfaatkan dalam PPT itu ya. Ingat Bapak Ibu ya, PPT yang kita buat bukan untuk membantu kita mengajar sebenarnya. Intinya untuk membantu anak-anak mudah memahami suatu dan mereka terlibat di dalamnya itu. Sehingga ketika memunculkan slide misalnya, sudah anak-anak coba, anak-anak sudah coba dibaca slide itu apa ya? Apa komentarnya dia coba. Nah, sehingga anak-anak yang memahami isi dari media presentasi yang kita buat itu. Suatu waktu kita jelaskan, suatu waktu mereka yang menjelaskan ya. Sehingga PowerPoint itu sifatnya adalah bagaimana memancing partisipasi anak dalam pembelajaran itu. Apalagi nanti ada video ya. Tadi sebenarnya Bu Tri sudah muter video ya, bagus itu ya. Ya, ada media-media yang interaktif yang berbasis teknologi yang kita gunakan ya, sehingga membuat anak-anak akan senang mengikuti pembelajaran ya. Suara Bu Rai juga sudah jelas ya. Ya. Di pendahuluan Ibu, ada pembukaan sudah menyampaikan tujuan pembelajaran Bu Rai. Belum Bapak. Belum dengar tadi ya. Iya Bapak. Sampaikan itu penting itu ya. Sehingga anak-anak ada gambaran, oh ini loh tujuan yang harus saya capai hari ini. Iya Bapak. Hal penting nih, setelah doa mungkin ada persepsinya, ada penyampaian tujuan, ada penyampaian langkah-langkah kegiatan secara umum itu. Dia akan memberikan bayangan pada anak apa sih yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Bagi anak-anak itu pentingnya. Bagi kita juga pentingnya sehingga terarah pembelajarannya. Agak grogi saya beda karena mengajar dengan siswa apa didampingi Bapak Ibu guru yang hebat ini, jadi lupa aja nih. Lalu menghadapi siswa ini kan lebih gampang Bu ya. Ini siswa gadungan yang Ibu hadapi ini. Siswanya sudah melihat mereka jadi tegang Pak. Sudah sarjana semua ini guru-gurunya. Pengalamannya banyak, tidak apa-apa ya. Dan mereka sudah berperan jadi siswa yang baik sebenarnya ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua ya, itu yang dapat saya sampaikan. Selamat ya Bu Raya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Dinar, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Made Teguh atas masukannya untuk Bu Rai. Baiklah,
Selanjutnya untuk presenter selanjutnya mungkin